Mereka yang betul-betul ingin mengabdi, berpolitik secara amanah. Bukan shortcut seperti ini. Mencari orang yang populer, yang banyak uangnya, yang mudah dijual, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Tidak henti-hentinya kita menguber berita, menganalisisnya untuk pembelajaran kita semua. Karena channel ini kan channel yang edukatif, tapi juga kritis. Nah, sekarang kita akan uber berita yang sebenarnya ya sepertinya biasa-biasa saja, tapi saya ingin menguak dimensi lain dari berita ini. Judulnya soal Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dilamar Putri Ma'ruf Amin jadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan di Pilkada 2020. Luar biasa ya. Jakarta, kompas.com. Pembawa acara Raffi Ahmad ya, bukan Refli Ahmad ya, mendapatkan tawaran sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan untuk maju dalam Pilkada 2020. Tak tanggung-tanggung, tawaran itu datang dari Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang hendak bermain ke rumah Raffi Ahmad bersama suaminya, Muhammad Rapsel Ali. Awalnya, Raffi Ahmad menyanjung Siti dan Rapsel lantaran telah bertamu ke rumahnya. Ini ada my brother, Pak Rapsel dan Ibu Siti. Wah, ini suatu kehormatan nih, bisa datang ke rumah seadanya aja ya, ucap Raffi Ahmad dalam kanal YouTube Rans Entertainment seperti dikutip kompas.com Selasa 14 Juli 2020. Tak lupa Raffi Ahmad mendoakan Siti Nur Azizah diperlancar saat maju sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan di Pilkada 2020. Setelahnya, Siti mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah istri Nagita Slavina itu selain untuk bertamu. Kok ke rumah istri Nagita Slavina? Maksudnya datang ke rumah suami Nagita Slavina. Masa Raffi Ahmad istri Nagita Slavina? Saya datang sama Pak Rapsel, mau tengok Raffi, tengok Nagita, tengok Rafathar. Sekalian mau tawarkan Raffi. Mau enggak jadi wakil saya, tanya Siti kepada Raffi Ahmad. Kemudian Raffi Ahmad langsung menjawabnya secara malu-malu. Waduh, bolehlah jadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Nanti saya diajarin sama ibu, ucap Raffi. Bro, ini di rumah digangguin terus sama Bunda Siti Nur Azizah yang Raffi kan punya potensi jadi pemimpin, ujar Rapsel menirukan perkataan istrinya. Dengan demikian, Raffi Ahmad akan banyak belajar dari Rapsel lantaran telah lebih dulu berkecimpung di dunia politik. Kapan lagi kan, kata Siti Nur Azizah. Wah, jadi wakil wali kota, hahaha, saya harus banyak belajar sama Abah Rapsel, saud Raffi Ahmad. Ya, nanti kita cuplikan sedikit ya, YouTube-nya ya. Saya sama Pak Rapsel mau nengok Raffi, nengok Nagita, nengok Rafathar. Ada Rafathar. Iya. Nanti habis kalian mau nawarin Raffi, mau ndak jadi wakil saya? Wah, ini clickbait keren. Jadi ya mungkin serius dan tidak serius ya berita ini ya, soal Putri Ma'ruf Amin melamar Raffi Ahmad. Tapi ada dua fenomena yang ingin saya bahas dalam berita itu. Dikaitkan dengan pencalonan wali kota atau gubernur atau bupati ya. Pertama adalah ada kecenderungan anak-anak pembesar ya, anak-anak pejabat, anak-anak incumbent itu maju sebagai calon. Dan ini sudah jamak sesungguhnya ya. Dinasti politik ini senantiasa terjadi. Jadi kalau di luar negeri kita lihat misalnya klan Kennedy, kemudian ada klan di India,
klan Gandhi. Ya, saya kira memang ada kecenderungan seperti itu. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Kalau misalnya lingkupnya Banten, dulu ada klan Ratu Atut ya. Ada anak, menantu yang berkuasa, mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu Ratu Atut sekarang ada di lembaga pemasyarakatan karena terjerambab kasus tindak pidana korupsi, ya. Ada juga anaknya Wawan, sama juga suami dari wali kota Tangerang Selatan sekarang. Jadi memang ada klan politik seperti itu. Tidak heran kemudian kalau putrinya Ma'ruf Amin sekarang ingin memanfaatkan jabatan ayahnya sebagai wakil presiden untuk maju dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan ya, gitu. Karena kita tahu bahwa yang namanya wali kota sekarang tidak bisa maju lagi karena sudah 2 periode. Nah, mungkin yang bersangkutan akan mengintip pemilihan gubernur ke depan. Tetapi untuk pemilihan wali kota sudah tidak bisa lagi karena sudah 2 periode. Kita ingat juga dalam channel ini saya pernah membahas mengenai Golkar yang sudah setuju untuk mencalonkan Bobi Nasution di pemilihan wali kota Medan dan kemudian putra Pak Jokowi di pemilihan wali kota Solo ya. Jadi ada kecenderungan seperti itu juga. Nah, itu satu kecenderungan. Ya, saya kira wajar kalau orang memanfaatkan jabatan ayahnya karena mobilitasnya jauh lebih tinggi. Sementara yang kedua adalah mengenai artis yang ditarik juga untuk ikut menjadi bakal calon wakil biasanya. Jadi wakil wali kota, wakil gubernur, wakil bupati. Sebagai contoh, dalam pemilihan gubernur tahun beberapa tahun yang lalu di Sumatera Selatan, Helmi Yahya menjadi calon wakil gubernur dari incumbent. Waktu itu Sahrial Usman. Tapi kalah oleh Alex Nurdin. Dan Alex Nurdin bisa memerintah selama 2 periode. Selama 2 kali 5 tahun. Lalu kemudian kita juga tahu Diki Chandra kalau tidak salah jadi wakil Bupati Garut. Lalu kemudian Pasha Ungu juga menjadi wakil wali kota juga ya di Palu. Kemudian Rano Karno juga pernah menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur by accident karena Ratu Atut dilapaskan. Lalu kemudian dalam konteks anggota DPR juga banyak artis-artis ya. Ada Mulan Jamila sekarang, ada Krisdayanti, kemudian ada Eko Patrio, sebelumnya ada Haji Komar, sebelumnya lagi ada Anang Hermansyah, dan ada juga Ahmad Dhani mencoba peruntungan menjadi wakil bupati di Bekasi. Jadi banyak sekali artis-artis yang mencoba peruntungan. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki satu hal yang dibutuhkan di dalam proses berpemilu atau berpilkada, yaitu popularitas. Jadi kalau hukum berpemilu itu adalah dikenal, maka ada chance untuk dipilih. Tapi kalau tingkat pengenalannya rendah, maka akan sulit untuk dipilih. Bagaimana bisa dipilih kalau dikenal saja tidak? Tapi jangan salah, kalau sudah head to head, maka akselerasi pengenalan mudah sekali. Awalnya orang tidak mengenal siapa itu Putri Ma'ruf Amin mungkin. Tapi begitu kemudian sudah dijadikan calon, lalu kemudian head to head karena ada threshold di pilkada, maka yang terjadi adalah cepat sekali pengenalannya. Nah, yang ingin saya singgung lain adalah soal yang terkait dengan popularitas saja tidak cukup sesungguhnya. Kenapa? Kenapa banyak misalnya calon-calon terjerembab? Di Tangerang Selatan dulu pernah terjerembab paling tidak Andre Taulani misalnya. Kalah dengan, dia juga wakil wali kota Tangerang Selatan pada waktu itu. Kalah juga. Kenapa? Karena ada satu soal, yaitu governance berpilkada kita yang masih bermasalah seperti halnya berpemilu. Jadi waktu itu Andre Taulani termasuk yang komplain di Mahkamah Konstitusi, dan kalau tidak salah, bukan kalau tidak salah, memang benar, diperintahkan
pemungutan suara ulang pada waktu itu. Dan memang dalam pemungutan suara ulang tersebut masih menang juga Airin waktu itu ya, masih kerabatnya Ratu Atut. Tapi itu menunjukkan betapa karut-marutnya pilkada kita. Jadi kalau kita pakai hukum-hukum pemilu yang mendasar hanya mengandalkan popularitas, lalu kemudian juga katakanlah track record, tidak cukup. Karena ternyata ada hal yang lain, logistik misalnya, logistik berpilkada. Jadi orang seperti Raffi Ahmad, saya kira bukan karena dia populer saja dilamar, tapi dia juga buat full of logistik. Logistiknya luar biasa. Pendapatannya sebagai artis per bulan bisa miliaran rupiah. Jadi wajar kalau dia dilamar di mana-mana. Jadi satu, dia punya popularitas, kemudian punya logistik yang luar biasa, dan kemudian juga ya enak dilihat. Muda, usia baru 33 tahun ya, muda, kaya, sehingga bisa menjadi magnet. Tapi jangan salah ya, itu belum jaminan juga. Karena ada praktek-praktek kotor dalam berpilkada. Misalnya praktek money politics yang kadang-kadang tidak bisa diapa-apakan. Jadi sekarang ini, kalau misalnya orang mengklaim terjadi money politik, terjadi kecurangan kesana kesini dan lain sebagainya, maka datangnya ke Mahkamah Konstitusi untuk tahap akhir. MK akan tanya, berapa margin perbedaannya? Kalau marginnya lebih dari 2%, karena 0,5 sampai 2% yang diperbolehkan, maka the game is over. MK tidak akan menindaklanjuti laporan kecurangan itu walaupun seabrek. Pesannya kemudian adalah, kalau mau curang, ya curanglah securang-curangnya. Jadi dalam konteks ini, ya mau Raffi Ahmad, mau orang yang terkenal sekalipun yang melebihi Raffi Ahmad, kalau governance pemilunya bermasalah, maka bisa jadi kemenangan itu tidak ditentukan oleh hukum-hukum berpemilu, seperti misalnya popularitas, kapasitas, ya, logistik, dan lain sebagainya, tapi lebih ditentukan pada hal-hal yang bersifat money politics. Tentu logistik juga money politics, tapi harus kita bedakan logistik untuk berkampanye sama logistik untuk money politics. Makanya orang mengatakan bukan kualitas yang paling penting, tapi isi tas. Saya tidak habis pikir. Mereka ingin sekali menjadi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka on the right track, tracknya lurus, amanah sebagai pemimpin, tidak enak jadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur itu. Kenapa? Karena pendapatan resminya tidak seimbang dengan apa yang dikeluarkan selama prosesi berpemilu atau berpilkada. Seperti saya pernah jelaskan, saya pernah tanya dengan wali kota Padang Panjang, dengan Bupati Kudus, berapa pendapatan dia per bulan. Mereka mengatakan kurang lebih 20 sampai 30 juta, let's say 30 juta per bulan. 30 juta per bulan dikalikan 12, itu baru 360 juta. Katakanlah menjadi 500 juta. Dikalikan 5 tahun, baru 2,5 miliar. Sementara saya tanya, berapa ongkos untuk kampanye? Belasan miliar. Coba bayangkan. Jadi kira-kira kalau seorang Raffi Ahmad mau menjadi wakil wali kota, kira-kira motivasinya apa ya? Motivasinya ingin memperpanjang kurikulum vitae atau ingin mengabdi kepada masyarakat? Nah, kalau ingin mengabdi masyarakat, wah luar biasa ya, usia masih 33 tahun, dalam puncak kejayaan, lalu kemudian ingin mengabdi kepada masyarakat. Karena kalau pengabdian yang dilakukan, otomatis kan pasti tidak bisa lagi mengeduk finansial yang luar biasa ya. Dengan runs entertainmentnya dia, dengan talkshow di televisi yang selama ini dijalankan, dan lain sebagainya. Karena itu penting juga bertanya, apa sih motivasinya? Lalu kemudian bagi masyarakat sendiri apa? Apa pentingnya bagi masyarakat memiliki seorang artis menjadi kepala daerah? Seorang yang tersohor menjadi kepala daerah? Atau seorang yang uangnya banyak menjadi kepala daerah? Bukankah yang paling penting adalah yang dicari adalah yang amanah, yang bagus, yang bisa memanage, yang bisa menggerakkan, yang bisa mengakselerasi pembangunan dan lain sebagainya.
Hanya masalahnya, kalau masuknya sampah, ya keluarnya sampah juga. Garbage in, garbage out. Ya masuknya sampah, keluarnya sampah juga. Dalam suatu sistem berpemilu yang korup seperti ini, yang banyak money politik seperti ini, yang belum apa-apa sudah harus membayar ke partai politik sebagai candidacy buying, sewa perahu partai politik, maka bisa nggak kita mengharapkan ada kepala-kepala daerah yang kemudian menjadi amanah dengan gaji terbatas 20-30 juta per bulan, sudah take home pay semuanya. Yang kalau kita gabungkan selama 5 tahun paling cuma 2-2,5 miliar saja. Nah ini yang kadang-kadang saya tidak masuk akal. Wajar saja kalau bangsa ini makin terpuruk di segala lini. Karena dalam proses berpilkada saja sudah tidak masuk akal. Nah, sobat daerah sekalian, dengan mengemukakan ini, saya bukan berarti underestimate dengan Raffi Ahmad, dengan Putri Ma'ruf Amin. Yang saya garis bawahi adalah sistem berpemilu kita. Niat orang-orang yang ingin terjun menjadi kepala daerah itu apa? Kalau niatnya cuma gagah-gagahan, apalagi niatnya ingin memanfaatkan jabatan untuk memperbesar lini bisnis, wah luar biasa. Kita tidak akan pernah mencapai kemakmuran sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, karena elit-elit politiknya, pemimpin-pemimpinnya hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan bagaimana menggemukkan periuk nasinya sendiri, bagaimana menumpuk harta dari jabatan, bagaimana memperbesar klan bisnisnya, tidak akan pernah memikirkan rakyatnya. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan yang signifikan. Dan sebenarnya harusnya tanggung jawab partai politik juga untuk mengkaderisasi calon-calon pemimpin, calon-calon kepala daerah. Mereka yang betul-betul ingin mengabdi, berpolitik secara amanah, bukan shortcut seperti ini. Mencari orang yang populer, yang banyak uangnya, yang mudah dijual, selesai. Tidak ada yang namanya kaderisasi, tidak ada yang namanya proses belajar, sehingga ketika menjadi pemimpin tidak kagetan dan kemudian tetap memegang amanahnya. Saya berharap, kita berharap semua, kondisi kita akan jauh lebih baik ke depan. Tidak dipenuhi oleh free riders, penunggang gelap, bisnismen yang berpolitik, yang kemudian memanfaatkan semua lini bisnis jabatan-jabatan politik untuk menggemukkan bisnis mereka masing-masing. Sobat era sekalian, itu saja Uber kali ini soal Raffi Ahmad. Dan kita tidak tahu apakah ia menerima atau tidak pinangan tersebut. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah pelajaran apa yang bisa ditarik dari hal seperti ini. Dan yang penting adalah jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.